Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah, pertama-tama yang kami hormati Ibu dosen pada mata kuliah Statistika Dasar serta teman-teman sekalian yang sama-sama berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang distribusi normal. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya Nurul Nisa yang bertindak sebagai moderator, kemudian ada saudari Alfitra Jannah, Iin Fatmawati, Anaya Amilinda Rahim, Regita Ayu Wulandari, kemudian ada Alwina Rahmayanti, Putri Mutmainna, kemudian ada Nurul Fitria Malvira Musdar, dan yang terakhir ada saudari Putri Anggraini Pamula. Jadi baiklah, pada pembahasan kali ini ada beberapa materi yang akan dipaparkan, yaitu diantaranya ada pengertian distribusi normal, ada alasan distribusi normal menjadi penting, kemudian fungsi dari distribusi normal, kemudian gambar hubungan antar luasan, kemudian ada statistik deskriptif normal, kemudian ada sifat dari distribusi normal, kemudian distribusi normal standar, dan menstandarkan distribusi normal. Jadi baiklah, untuk pembahasan yang pertama akan dibawakan langsung oleh pemateri. Padanya disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan pengertian mengenai distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas yang paling penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Dalam teori, terminologi normal karena memang distribusi ini adalah yang paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang, antara lain karakteristik fisik, makhluk hidup, berat, tinggi, badan manusia, hewan, dan lain-lain. Kesalahan-kesalahan pengukur dalam eksperimen ilmiah, pengukuran intelijensia dan perilaku, nilai skor berbagai pengujian dan berbagai ukuran dan indikator ekonomi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Alfitra Jannah. Kemudian kita beralih ke materi alasan mengapa distribusi normal menjadi penting. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan alasan mengapa distribusi normal menjadi penting. Distribusi normal terjadi secara alamiah. Seperti diuraikan sebelumnya, banyak peristiwa di dunia nyata yang terdistribusi secara normal. Beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal dapat dengan mudah ditransformasikan menjadi suatu distribusi variabel acak yang normal. Banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya dapat berfungsi dengan benar jika model distribusinya berupa distribusi normal. Ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya. Namun distribusi rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi tersebut ternyata menunjukkan distribusi normal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Alwina Rahmayanti. Selanjutnya, materi fungsi padatan probabilitas fungsi distribusi kumulatif normal. Saya persilakan kepada pemateri. Baik, fungsi kepadatan probabilitas fungsi distribusi kumulatif normal. Sebuah variabel acak kontinu X dikatakan memiliki distribusi normal dengan parameter mu X dan torsi X dengan X lebih kecil dari min hingga dan X lebih
besar dari tanda dan torsi lebih besar dari 0 jika fungsi probabilitas dari X adalah seperti pada gambar di layar. Kalian dapat melihatnya. Distribusi normal kumulatif didefinisikan sebagai probabilitas variabel acak normal X tertentu. Fungsi distribusi kumulatif atau CDF, Cumulative Distribution Function, dari distribusi normal ini dinyatakan sebagai F dalam kurung X, di mana mu X, torsi X, sama dengan P dalam kurung X, X besar itu lebih kecil daripada X kecil. Dan dapat dilihat rumusnya yang dipaparkan pada PowerPoint di layar, di mana fx itu hanya bisa ditentukan dari integrasi secara numerik karena persamaan tersebut tidak bisa diintegrasi secara analitik. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nurul Makfira Musdar. Selanjutnya, pemateri selanjutnya saya persilahkan untuk. Selanjutnya, untuk setiap distribusi populasi dari suatu variabel acak yang mengikut sebuah distribusi normal, maka 68,26% dari nilai-nilai variabel berada dalam plus kurang 1 new X dari torsi X. Selanjutnya 95,46% dari nilai-nilai variabel berada dalam plus negatif 2 new X dari torsi X dari new X. Selanjutnya 99,73% dari nilai-nilai variabel berada dalam plus negatif 3 torsi X dari new X. Selanjutnya gambar hubungan antara luasan dan N new torsi pangkat 2. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Next, Mi. Baik, selanjutnya yaitu statistik deskriptif normal. Untuk sesuatu distribusi normal dengan nilai-nilai parameter mean mu X dengan deviasi standar torsi X akan diperoleh suatu distribusi yang simetris terhadap nilai mean mu X, sehingga kemencengan sama dengan 0 dan dapat ditunjukkan bahwa keruncingan atau kurtosis kurva distribusi adalah 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Jadi selanjutnya saya persilakan untuk pemateri membahas sifat-sifat distribusi normal. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu sifat-sifat distribusi normal. Bentuk distribusi normal ditentukan oleh nu dan torsi seperti yang dilihat pada gambar yang tertera di layar. Terdapat 3 gambar yang tertera di layar, itu merupakan sifat-sifat distribusi normal. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Putri Anggraini. Selanjutnya, pemaparan materi distribusi normal standar yang akan dibawakan oleh saya langsung. Jadi, untuk distribusi normal standar itu
untuk menghitung probabilitas dari suatu variabel acak kontinu X yang berdistribusi normal dengan parameter mu. Maka fungsi kepadatan probabilitasnya harus diintegralkan mulai dari X sama dengan A sampai X sama dengan D. Namun, tidak ada satupun dari teknik-teknik pengintegralan biasanya yang bisa untuk digunakan menentukan integral tersebut. Untuk itu, diperkenalkan sebuah fungsi kepadatan probabilitas normal khusus dengan nilai mean mu sama dengan O dan deviasi standar sama dengan 1. Jadi selanjutnya itu ada variabel acak dari distribusi normal standar. Ini biasanya dinotasikan dengan huruf Z. Fungsi kepadatan probabilitas dan distribusi normal standar variabel acak kontinu X. Jadi teman-teman dapat kita lihat di layar yang tulisan berlatar kuning ini merupakan variabel acak dan dari distribusi normal standar. Ini selanjutnya ada fungsi distribusi kumulatif. Jadi seperti yang teman-teman lihat di layar yang berlatar kuning itu merupakan fungsi dari distribusi kumulatif. Jadi selanjutnya materi menstandarkan distribusi normal, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan padanya, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan menstandarkan distribusi normal. Distribusi normal variabel acak kontinu X dengan nilai-nilai parameter mu 0 dan A torsi berapapun dapat diubah menjadi distribusi normal kumulatif standar jika variabel acak X diubah menjadi variabel acak standar Z menurut hubungan Z sama dengan X kurang mu per A torsi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya jika X distribusi normal dengan mean mu dan deviasi standar, maka di sini dapat kita lihat teman-teman pada layar yang berlatar kuning. Jadi selanjutnya ada gambar-gambar mengenai distribusi normal. Jadi ini merupakan grafik dari distribusi normal. Seperti pada contoh soal, yaitu diketahui data distribusi normal dengan mean mu sama dengan 55 dan deviasi standar sama dengan 15. Selanjutnya, ini juga merupakan contoh soal. Ini juga merupakan contoh dari soal-soal distribusi normal. Kemudian ada grafik dan bagian A dan bagian B diarsir. Kemudian ada ini. Yaitu P dalam kurung X 85 sama dengan 0,5 tambah A sama dengan 0,5 tambah 0,4772 sama dengan 0,9772. Selanjutnya, ini jika 5%
persen peserta terendah mendapat nilai E. Berapa batas nilai E? Jadi baiklah, itulah materi yang sempat kami paparkan dari kelompok 2, yaitu distribusi normal. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.